Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, fa nawayna ta'alluma wa ta'lim kama nawahu aslafuna as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral aba wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperjumpakan kita lagi dalam kajian rutin kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan selalu kepada baginda besar, sang pelita bagi hati kita, penerang jalan kita dan penunjuk kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali lagi tentang pelajaran atau kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perangai-perangai beliau. Sangat penting sekali untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, karena dengan inilah seorang anak mendambakan agar selalu bisa menggapai ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad, dan dia tidak kehilangan arah. Nih ada contoh yang sempurna dalam setiap aspek. Terkadang seorang pemuda dan bahkan kebanyakan pemuda dan juga pemudi, mereka menjadi rusak dikarenakan mereka belum mempunyai panutan yang dapat mereka contoh. Dan mereka juga, kenapa mereka tidak menjadikan Nabi sebagai contoh? Karena mereka belum terlalu kenal dengan Nabi. Makanya zaman dahulu banyak sekali kalau kita dengar cerita, sebagian anak kecil ada yang maksa, masih sangat kecil memaksa kedua orang tuanya untuk ikut perang. Bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in. Setelah mereka memaksa kedua orang tuanya untuk ikut jihad bersama muslimin, tapi ayah ibunya bilang gak boleh, engkau masih kecil. Tiap hari, istilah kata kalau bahasa Palembangnya mubek, tiap hari minta terus sama abah ibunya. Akhirnya ibunya kesian, lihat anaknya terus nuntut, dikasih sama ibunya. Lalu anaknya setelah dikasih izin senang bukan main. Ibunya bertanya, kenapa engkau sangat senang? Anaknya pun menjawab, aku ingin perang dan aku harap di perang ini aku mati, aku terbunuh, dan aku bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah aku wafat. Kaget ibunya. Jadi engkau perang ini tujuannya mau mati? Iya, kata. Aku sudah tidak sabar lagi pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Aku sudah setiap malam bermimpi dengan Nabi. Aku sudah sangat rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku sekarang ingin wafat berjumpa langsung dengan beliau. Tidak ada jalan lain yang paling mempercepatkan aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan perang ini. Makanya mubeknya, mintanya berkali-kali. Pas dengar, apa ibunya pun mengikhlaskan anaknya ikut perang, anaknya pun terbunuh di perang tersebut. Ini ulama mengatakan ini tidak langsung anak itu mempunyai sifat seperti ini. Ternyata diselidiki, abah dan ibu anak ini
di setiap duduk tak lepas dari menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi makan yang dibahas Nabi, lagi duduk santai yang dibahas Nabi. Setiap tindak tanduk mereka yang sering mereka bahas seputar tentang Nabi. Jadi terbentuklah karakter seorang anak. Jadi sangat penting sekali, wabil khusus orang-orang rumah kita, istri-istri kita, dan juga keluarga-keluarga kita, dan seluruh orang yang ada di rumah kita, agar yang selalu menjadi pembahasan inti yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat disayangkan, banyak di akhir zaman ini rumah-rumah orang mukmin dan juga mukminah, muslim dan juga muslimah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 kali duduk pun bersama keluarga tidak pernah membahas seputar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jauh jikalau dibandingkan dengan ulama-ulama zaman dulu yang mereka mengatakan lau ghaba anni sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma adattu nafsi minal muslimin. Orang-orang soleh zaman dulu mereka mengatakan andai kata hilang sebentar saja, 1 ketipan mata saja Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hayalanku, aku tidak anggap diriku termasuk orang muslim. Kenapa? Fa kaifa yaghibu anna wa huwa ainu wujudina. Kok bisa Nabi hilang walaupun sebentar, sedangkan Nabi adalah sumber wujudnya kita di alam semesta ini. Ketika ditanya beliau menjawab seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif as-sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan paras Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keindahan rupanya beliau. Qala al-Imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Imam Busiri berkata di dalam qasidah burdahnya, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Dialah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sempurna keindahan batinnya dan rupa zahirnya. Thumma astafahu habiban bari'un nasami. Kemudian Allah memilihnya untuk menjadi kekasihnya. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Suci, tidak ada penyaing, tidak ada yang merebut sebagian keindahan-keindahan beliau. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Maka zat keindahan pada diri beliau itu tidak dibagi-bagi sama sekali. Maksudnya kata Imam Baijuri, jadi keindahan, ketampanan, kegantengan, kecantikan, keelokan di alam semesta ini itu dibagi-bagi. Setengah dari keindahan itu Allah berikan kepada Nabi Yusuf dan ibunya Nabi Yusuf. Setengahnya lagi untuk seluruh hal yang ada di alam semesta. Tapi berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh keindahan tersebut Allah berikan, Allah jadikan pada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa ketika di kisah Nabi Yusuf alaihi salam terjadi fitnah? Wanita melihat Nabi Yusuf, mereka terfitnah, mereka terbuai dengan ketampanan Nabi Yusuf. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW tidak? Sebenarnya nanti ada pembahasan khusus di beberapa tahun setelah ini. Jawabannya kata para ulama, karena keindahan Nabi Allah selimuti dengan haibah, dengan wibawa yang sangat tinggi. Jadi tidak ada satupun seorang sahabat yang mampu memandang Nabi dengan jeli. Kalau bahasa Palembang masati ini hantu tidak. Memandang Nabi dengan pandangan tajam itu jarang.
Mereka kebanyakan jikalau sudah di hadapan Nabi, mereka tertunduk kepala mereka dikarenakan wibawa beliau. Seakan-akan di atas kepala mereka para sahabat ada seekor burung yang tidak terbang sama sekali, mantap. Dikarenakan para sahabatnya mantap dalam keadaan tenang, sakinah, mutmainnah. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, lam yadhhar lana tamamu husnihi, tidaklah nampak kepada kita kesempurnaan keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nampak itu hanya sebagian yang Allah tampakkan di hadapan kita. Li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi, karena jikalau nampak kepada kita keindahan Nabi secara sempurna, lama ataqat ayununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mata-mata kita ini tidak akan sanggup memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali hadis-hadis, cerita-cerita para sahabat yang menunjukkan tentang keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seorang sahabat yang kisahnya amatlah populer dan juga syairnya amatlah populer, Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau pernah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tak tahan mengeluarkan syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Hal yang lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Tak pernah satupun wanita melahirkan seorang anak setampan dirimu, seindah dirimu, wahai Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta bebas, suci dari segala kekurangan. Kalau kita ini pasti ada tulah kekurangannya, baik kekurangan dari segi zahir, paras, atau budi pekerti kita yang buruk. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta suci dari segala kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau telah diciptakan semaumu. Milih mata, tipe mata seperti ini, hidung, tipe hidung seperti ini, mulut seperti ini, kulit seperti ini. Seakan-akan Nabi milih. Makanya engkau menjadi yang terbaik, tertampan, terganteng, terindah. Itu ungkapan dari Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan subhanallah, keindahan ini, ketampanan ini bukan Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluarga Nabi Bani Hashim itu terkenal dengan kegantengan, ketampanan. Makanya ada istilah seperti ini, Jamal Bani Hashim, ganteng-ganteng Bani Hashim, indah, tampan. Makanya termasuk sahabat yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abbas wajahnya tampan, Sayyidina Abdul Muttalib wajahnya tampan, apalagi ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal amatlah tampan. Tapi jikalau dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai setitik pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat tampan dan penuh dengan cahaya, berseri-seri sebagaimana yang insyaallah akan kita jelaskan sebentar lagi. Dan para ulama mengatakan termasuk kesempurnaan iman, tanda orang imannya sempurna, dia meyakini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keindahan, ketampanan, keeloan yang tidak ada dan tidak akan pernah ada, baik dari zaman dahulu hingga akhir zaman kelak nanti. Ini termasuk kesempurnaan iman seorang hamba. Wajhuhu syarif, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam amatlah tampan. Intinya seperti ini. Sebelum kita baca,
wajah Nabi dari segi bentuk itu bentuknya tidak lonjong dan tidak terlalu bulat, agak sedikit bulat. Kalau terlalu bulat kayak bola enggak, tapi agak bulat dan tidak berbentuk peta atau lonjong. Itu untuk bentuknya. Adapun untuk pipinya tidak terlalu tembem dan juga tidak terlalu tajam. Kopong apa maksudnya? Cekung chaos, terlalu cekung, tidak terlalu cekung pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau untuk warna kulitnya, warnanya kulit putih kemerah-merahan, bukan berwarna putih pucat atau kuning atau berwarna coklat. Adapun sebagian ulama yang mengatakan kulit Nabi berwarna coklat, itu pendapat yang sangat banyak sekali dibantah oleh jumhur ulama. Ini untuk warna kulitnya. Adapun tipe kulitnya, tipe-tipe kulit yang halus dan juga cerah. Dan juga wajah beliau bersih, tidak ada jerawat-jerawat atau semisalnya, bersih wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga wajah Nabi itu sangatlah cerah dan juga bercahaya. Pada dua momen lebih nampak cahaya tersebut, lebih bersinar. Kapan? Satu, di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang, tersenyum, tertawa, senang, itu lebih nampak cahaya tersebut. Keadaan yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkeringat, terus akan-akan ada mutiara yang mau jatuh, sering disebutkan oleh para sahabat. Sangat bercahaya, tambah berkilau-kilau cahaya di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk sifat secara fisik. Nanti kita ada pembahasan khusus bagaimana bentuk matanya, hidungnya, mulutnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan sampai dalam pembahasan tersebut. Ini untuk bentuk secara fisik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajahnya amatlah bercahaya. Makanya para sahabat ketika menyifati Nabi, rata-rata mereka menyifati Nabi dengan sebutan Nabi itu seperti matahari atau seperti rembulan. Ada yang kadang sebagian ulama, sebagian sahabat mengatakan Nabi itu kayak bulan yang sedang terbit. Ada lagi sebagian ulama, sebagian sahabat ketika menyifati Nabi, mereka menyifati Nabi seperti bulan purnama yang lagi sangat terang. Para ulama mengatakan, dan ini diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Busiri, kenapa rata-rata para sahabat ketika menyifati Nabi selalu mengumpamakan Nabi dengan rembulan atau matahari? Jawabannya singkat, mereka kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan keindahan tersebut. Kehabisan kata-kata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, innama massalu sifatika linnasi kama massalan nujumal ma'u. Mereka itu para ulama, para sahabat ketika mengumpamakan sifat-sifat keindahanmu untuk orang-orang lain, itu ibarat air yang memantulkan cerminan wajah kita, air yang memantulkan cerminan bintang-bintang di malam hari. Kalau kita lihat bintang langsung, jauh bintang lebih indah ketimbang kita melihat melihat bintang dari cerminan air. Jadi kita ini kata ulamanya, kalau lagi nyifati Nabi, ibarat kita ini air yang memantulkan baik, tidak dapat menggambarkan secara sempurna. Dan ini sering terjadi, sangat sering terjadi. Contoh makanan, kadang-kadang ada makanan yang sangat kita sukai dan kita yakini sangat enak, sampai-sampai kehabisan kata-kata kita untuk menyifati keenakan, keindahan
kelembutan teksturnya atau semisalnya. Begitu pula ketampanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh daripada kita untuk menyifatkannya secara 100%. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajhan, ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Ini Sayyidina Abu Hurairah yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling indah wajahnya, seakan-akan matahari berputar di wajahnya. Cahaya itu seakan-akan berputar-putar di wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyifati wajah Nabi, lam yakun bil mutahham walal mukalsam. Wajah Nabi itu tidaklah pipinya itu tembem, sangat tembem itu enggak, walal mukalsam, dan juga tidak terlalu bulat. Wa kana fi wajhihi tadwir. Wajah Nabi agak sedikit bulat, tapi tidak terlalu bulat. Sayyidina Aisyah ketika menyifati wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza surra tabruqu asariru wajhihi ka'annahu qit'atu qamar." Nabi jikalau sedang bahagia, terlihat cahaya itu bersinar pada raut wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih khusus di garis-garis dahi, tempat tekuan dahi itu, terlebih khusus di situ lebih banyak cahayanya. Ka'annahu qit'atu qamar, seakan-akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu belahan daripada bulan, saking terangnya. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq wa Ka'ab bin Malik, kana wajhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ka'annahu daratu qamar. Sayyidina Abu Bakar ketika menyifati Nabi, wajah Nabi kata beliau seakan-akan seperti lingkaran rembulan. Wakila li Abi Tufail, ditanyakan oleh Abi Tufail pernah ditanya, coba sifatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Tufail pun menjawab, kana abyad malihal wajh, idza surra fa ka'anna wajhahu mir'ah wa ka'anna al-badra yura fi wajhi. Rasulullah itu kulitnya putih, wajahnya tampan. Jikalau Nabi senang, wajah beliau sangat jernih seperti cermin, dan seakan-akan dari segi sinarnya itu seperti bulan purnama terlihat di wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi sahabat. Sayyidina Jabir pun sama, ketika menyifati Nabi, beliau mengatakan Nabi seperti matahari, seperti bulan, wajah beliau agak bulat. Jadi rata-rata para sahabat ketika mereka menyifati Nabi, mereka tidak jauh menyifati Nabi seperti matahari atau bulan. Jadi di Arab itu, jikalau orang sangat tampan, sering diumpamakan mirip dengan beberapa hal. Di antaranya seperti matahari atau bulan. Tapi ini sangat jarang. Itu bagi orang yang sangat-sangat perfect keindahannya, ketampanannya. Mereka sering mengumpamakan orang tampan yang wajahnya itu berseri-seri, bercahaya, agak terang. Mereka sering mengumpamakannya seperti pedang. Kenapa seperti pedang? Pedang itu jikalau kena pantulan sinar matahari, itu terang, silau. Jadi mereka sering mengumpamakan ketampanan seseorang itu seperti pedang. Nah, tapi para sahabat, mereka ketika menyifati Nabi, tidak ada satupun yang menyifati Nabi seperti pedang, seperti matahari dan juga rembulan. Makanya sebagian tabi'in ketika bertanya, apakah keindahan wajah Nabi itu seperti pedang atau seperti matahari? Para sahabat menjawab, tidak seperti pedang, akan tetapi seperti matahari, jauh lebih bersinar. Kalau pedang cuma pantulan cahaya, kalau matahari sumber cahaya itu sendiri, bulan cahaya itu sendiri. Tapi kalau untuk pedang itu pantulan. Sama juga kenapa mereka menyifati Nabi itu mengumpamakan Nabi wajahnya seperti matahari atau bulan, bukan seperti pedang. Alasan yang kedua, pedang itu biasanya untuk wajah yang sedikit lonjong. Tapi kalau untuk matahari dan juga bulan, untuk wajah-wajah yang agak sedikit bulat.
Dan Nabi SAW wajah beliau agak sedikit bulat. Diceritakan juga pernah ada seorang sahabat bernama Jabir bin Samurah. Pernah di malam hari ketika bulan itu lagi terang-terangnya, sangat bersinar, ketemu dengan Nabi SAW. Lagi nikmati suasana, bertemu dengan Nabi SAW. Ketika itu di malam itu Nabi sedang menggunakan pakaian berwarna merah, hullatun hamra disebutkan dalam sebagian riwayat hadis. Jabir bin Samurah melihat wajah Nabi, kemudian melihat lagi bulan, lihat lagi berulang-ulang. Setelah melihat seperti itu berulang-ulang kali, beliau ngomong, "Fala huwa ahsanu indi minal qamar." Sungguh Nabi SAW menurutku jauh lebih bagus, lebih indah ketimbang rembulan. Dan masih banyak lagi, kurang lebih rata-rata sahabat menyifati Nabi seperti rembulan atau matahari. Ini dari segi bentuk fisik. Kalau dari segi keistimewaan amatlah banyak. Pertama, wajah Nabi SAW, orang yang menatap wajah beliau dan hatinya tidak punya penyakit iri dengki, itu pasti beriman sama beliau. Kenapa? Karena wajah Nabi SAW menunjukkan identitas beliau bukan seorang pendusta. Ketika Nabi SAW diceritakan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu orang-orang Madinah menanti-nanti Nabi, menunggu Nabi di pinggiran kota Madinah, di jalan yang bakal dilewati oleh Nabi. Itu yang menunggu Nabi, bukan hanya yang Muslim, yang belum masuk dalam Islam pun mereka penasaran. Ditunggu rame. Dan ada seorang sahabat yang ikut nimbrung, belum Islam ketika itu, seorang sahabat Yahudi yang alim dalam ilmu kitab Taurat dan kitab-kitab suci, yaitu sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Aku ikut nimbrung, kata beliau. Ketika aku nimbrung, aku menanti-nanti. Ketika Nabi SAW datang, aku perhatikan wajahnya. Ketika aku perhatikan, aku lebih perhatikan lagi, aku ulang-ulang. Ketika beliau falam mastabantu wastasbantu alimtu annahu laysa biwajhin kadzab. Ketika aku perhatikan berkali-kali, aku yakin ini wajah bukan wajahnya seorang pendusta, bukan wajah yang menyimpan hal-hal buruk sama sekali. Kita terkadang kalau kita melihat wajah orang soleh, itu kita adem, ayem, belum ngomong sudah percaya. Belum ngomong sudah percaya. Bahkan kalau andai kata orang soleh tersebut mengabarkan hal-hal yang amatlah berat, hanya dengan melihat kepolosan wajahnya, kejernihan wajahnya, kita langsung percaya. Lalu bagaimana dengan pimpinannya orang soleh? Sumbernya kesolehan itu bermuara kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan pertama. Kemuliaan kedua, wajah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dengan wajah Nabi berkali-kali Allah turunkan hujan. Bahkan sebelum Nabi diutus, di zaman kakeknya Nabi Abdul Muttalib, orang-orang Quraisy itu tertimpa satu musibah, paceklik, tandus. Kurang lebih setahun tidak turun hujan sama sekali. Kesulitan mereka. Mereka pun mengadu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang mengasuh cucunya ketika itu mengajak Nabi SAW naik ke Jabal Abi Qubais. Gunung Abi Qubais hingga saat ini masih ada di kota Makkah. Dibawa gunung Jabal Abi Qubais bersama orang-orang Quraisy, Abdul Muttalib berdoa kepada Allah seraya mengangkatkan wajah Nabi SAW menghadap langit, bertawassul kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hujan. Seketika langsung turun hujan. Ketika orang-orang Mekah dapat hujan, orang-orang sekitar yang belum keturunan hujan, mereka datang lagi kepada Abdul Muttalib, minta tolong lagi, minta tolong didoakan agar turun hujan juga di tempat mereka. Abdul Muttalib mengajak Nabi SAW sekali lagi, dan subhanallah tawassul dengan wajah Nabi, Allah turunkan hujan. Dan insya Allah
dengan kita selalu memandang wajah Nabi, atau kita membayang-bayangkan, menghayalkan wajah Nabi selalu dalam hati kita, pasti insya Allah hati kita selalu dihujani dengan hujan rahmat. Yang awalnya malas ibadah jadi rajin, yang awal imannya lemah jadi imannya tambah kuat, yang awalnya kurang cinta sama akhirat jadi cinta dengan akhirat, yang awalnya sangat berlebihan dalam cinta harta, dunia, jabatan atau semisalnya, insya Allah tanaman-tanaman cinta kepada Allah dan akhirat akan bermunculan, dan ini semuanya akan mati. Nah, ini kalau kita sering membayangi wajah Nabi. Ini yang kedua. Keistimewaan wajah Nabi yang ketiga, sering kita baca, kita nih ngadep sholat ini nih, ngadep ke Ka'bah ini, itu berkah wajah Nabi. Dulu kita ngadep tuh ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Awalnya kita ngadep ke sana kiblat, seperti umat-umat terdahulu, ahli kitab-kitab suci terdahulu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya keinginan agar kiblat itu dipindahkan oleh Allah ke Masjidil Haram, karena itu Baitullah juga. Dan bahkan Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, Ka'bah. Ka'bah pertama kali yang dibangun. Kemudian yang kedua baru Baitul Maqdis. Dua-duanya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua-duanya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi SAW hendak dipindahkan kiblat itu ke Ka'bah. Apakah Nabi minta langsung sama Allah? Tidak. Nabi hanya mengangkat wajahnya ke langit, menanti-nanti semoga Allah Ta'ala ini memindahkan kiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Dan subhanallah, Nabi hanya mengangkat wajah seraya mengharap kepada Allah. Allah Ta'ala langsung turunkan ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, pindahkanlah hadapan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini berkah wajah Nabi. Kalau kiblat dipindah, kiblat ini kata ulamanya, kalau orang yang sering melihat wajah Nabi atau dia sering menghayalkan wajah Nabi di dalam hatinya, sangat mudah bagi Allah untuk memindahkan keadaannya dari keadaan buruk ke keadaan yang sangat-sangat baik. Ini keistimewaan wajah Nabi yang ketiga. Keistimewaan yang keempat, wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pernah memandang wajah Nabi baik di alam mimpi ataupun di alam sadar, insya Allah di akhirat kelak nanti akan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat. Makanya yang kelima, ulama juga mengatakan orang yang melihat wajah Nabi, segala kesengsaraan di akhirat akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ungkapan seperti ini. Ini doa. Doa sebenarnya syair pujian tentang wajah Nabi. Kalau kita amalkan, kata ulama, ini amalan yang sangat mujarrab untuk dapat berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di alam mimpi ataupun alam sadar. Bait syairnya satu bait, cuma satu bait. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Andai kata Allah Ta'ala mengkhususkan diriku dengan memandang wajah, yang dengan memandang wajah tersebut segala kesengsaraan akan hilang. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Nah, ini doa ini dibaca sebelum tidur, kata ulamanya. Diulang-ulang sampai ketiduran. Setiap 10 atau 15 atau 20 kali di sela-sela dengan doa Allahumma arini wajha nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perlihatkanlah padaku wajah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap 15 atau 20 bebas. Baca terus doa tersebut hingga tertidur. Itu kata ulamanya mujarrab. Insya Allah pasti dapat berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada beberapa syarat. Syarat pertama, tidurnya dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar.
Syarat kedua, tempat tidurnya suci, tidak najis. Syarat ketiga, dia tidur hatinya dalam keadaan tenang, tidak ada benci atau semisalnya. Syarat keempat, dia tidur pikirannya tenang, tidak memikirkan urusan ini atau urusan itu, fokusnya hanya kepada Nabi SAW. Dan itu 4 syarat itu. Sebagian ulama menambahkan syarat lagi. Nah, amalan tadi jikalau dibaca sebelum tidur, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Dan sebagai penutup, terakhir keistimewaan wajah Nabi kelak di akhirat menjadi argumen bagi kita. Sebagaimana yang dikatakan, wajhukal maimunu hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Wajahmu yang tampan, yang indah, itu menjadi argumen kita kelak nanti, wahai Rasulullah. Ketika orang-orang sedang mencari argumen, wajah Nabi SAW menjadi argumen bagi kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan mata kita dari memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau nak mandang wajah Nabi itu diawali keseringannya, diawali sering bermimpi bertemu orang soleh. Mimpi orang soleh sering, sudah mampu dia, akhirnya dia dapat memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak bisa memandang wajah Nabi? Karena mata kita belum kuat, hati kita belum siap. Ada orang soleh yang biasanya bertemu ya Allah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah muridnya ngomong, "Hai guru, aku bertahun-tahun sudah belajar sama kau nih, tapi tak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan engkau, orang-orang mengatakan engkau setiap hari bahkan sangat sering berjumpa dengan Nabi. Tolong bantu aku sekarang juga, aku ingin memandang wajah Nabi." Oke, kata gurunya, dibawa ziarah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dibawa, syekhnya berdoa dan nyuruh muridnya fokus. Subhanallah, Allah buka tabir. Murid ini melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas baru mau melihat Nabi, baru sedikit, murid ini tidak kuat, hatinya belum siap, matanya tidak kuat. Istilah kata mata kita ini, mungkin kalau matanya lemah, nyimak sinar yang agak kuat tak mampu deh. Sinar yang agak kuat tidak mampu. Ini sama murid tidak kuat, sampai terduduk hampir pingsan. Setelah itu muridnya baru sadar. Berarti yang salah bukan guru deh. Yang salah aku yang belum siap. Yang belum siap, belum kuat untuk menyambut cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan sedikit kajian ini, kecintaan kita kepada Nabi bertambah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perjumpakan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik di alam mimpi ataupun alam sadar, wabil khusus di saat-saat sakaratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tagsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli li mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'an bina rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashis suhbi walhamdulillahi fil
البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian dari Al-Faqir. Apabila ada kata-kata yang salah kami minta maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.